Yesus agar kita diberkati. Ya, jadi ada amin. Kita angkat pujian, dengar ya panggil nama saya. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang boleh memberkati kami hari lepas hari. Hingga saat ini Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di gereja-Mu Bapa. Berkati kami guru-guru Tuhan, pemain musik, bahkan yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku.
bagian baca kitab suci. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik, hari ini walaupun kita di rumah, tapi kita tetap ingin mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik sudah bosan ya di rumah, kangen sekolah minggu, kangen dengan kakak-kakak sekolah minggu, dan kangen dengan teman-teman sekolah minggu ya adik-adik. Hari ini Kak Jenny tetap akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu sebelum kita baca firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah kembali kumpulkan kami di sini Tuhan. Walaupun kami tidak saling berdekatan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyatukan hati kami agar kami boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan agar kami boleh mengerti, memahami dan memaknai arti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna, yang kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik nanti baca firman Tuhannya boleh sama mama papa ya. Jadi hari ini bahan cerita kita mau ambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14 adik-adik. Kak Jenny ulang sekali lagi ya. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, Kak Jenny nggak bisa baca di sini. Nanti adik-adik minta tolong mama papa dibantu baca sama-sama di rumah. Jadi kita mau bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Yoas dari bangsa Yehuda, dan dia adalah seorang raja yang mungkin kalau boleh dibilang raja yang paling muda loh adik-adik. Kira-kira umur berapa ya Raja Yoas itu menjadi raja saat itu? Wow, iya 7 tahun. Wah adik-adik, kalau sekarang umur 7 tahun itu masih kelas berapa ya kira-kira? Kayaknya kelas 1 SD ya kalau nggak salah ya adik-adik. Nah adik-adik, saat itu ketika umur 7 tahun Raja Yoas sudah diangkat menjadi seorang raja di Yehuda. Wow, keren ya adik-adik, luar biasa. Berarti Raja Yoas itu adalah raja yang sangat bijaksana, tegas, walaupun masih kecil tapi dia sangat perhatian sama keadaan sekitarnya adik-adik. Wow, kalau adik-adik baca firman Tuhan nanti sama mama papa, adik-adik akan mengerti siapa sih Raja Yoas itu, apa sih yang dilakukan Raja Yoas itu sampai dia dibilang raja yang bijaksana dan raja yang baik hati dan raja yang mempunyai sistem pemerintahan yang baik hingga membuat suatu rumah Allah atau bait Allah menjadi rumah bait Allah yang sempurna loh adik-adik. Coba umur 7 tahun loh adik-adik, beliau bisa membangun bait Allah atau rumah Allah menjadi bangunan rumah bait Allah yang luar biasa megahnya sehingga orang-orang di dalam nyaman untuk beribadah. Nah Kak Jenny punya satu, ini apa sih adik-adik namanya? Ini namanya puzzle. Tahu kan adik-adik kira-kira Kak Jenny mau ngapain ya sama puzzle ini?
Sekarang Kak Jenny mau berantakin dulu puzzle-nya. Adik-adik juga tahu kan kalau puzzle kita berantakin nih kayak gini. Kelihatan nggak gambar apa sih sebenarnya yang tadi Kak Jenny bongkar? Ya kan, adik-adik nggak tahu kan ini gambar apa? Tapi Kak Jenny mau balikin lagi sehingga puzzle ini menjadi puzzle yang sempurna. Puzzle yang dimasukkan kembali sesuai bentuk dan ukurannya menjadi suatu puzzle yang sempurna. Adik-adik kita lihat yuk sama-sama. Bantuin Kak Jenny ya. Semoga Kak Jenny bisa nih pasang puzzle ini. Wow, Kak Jenny udah hafal ya adik-adik. Karena ini puzzle yang biasa dimainkan di sekolah. Adik-adik kira-kira tahu nggak sih ini gambar apa? Nah, sebentar ya adik-adik. Oke deh, sebentar Kak Jenny lupa deh. Bentar ya. Oke. Adik-adik, kenapa Kak Jenny ambil puzzle sebagai contoh kita pada saat ini? Raja Yoas itu melihat situasi saat itu, rumah Tuhan ketika dia memerintah itu tidak karu-karuan adik-adik, berantakan. Lalu dengan sistem dan ketegasan Raja Yoas, dia hingga bisa membuat suatu rumah bait Allah yang benar-benar sempurna. Seperti puzzle ini adik-adik, ketika hancur berantakan, dia tidak ada bentuknya dan tidak menarik atau tidak indah untuk dilihat atau tidak baiklah. Nah, menurut puzzle yang sudah jadi ini adik-adik, ada gambar dan membentuk suatu gambar yang sempurna. Seperti juga puzzle yang dibentuk Kak Jenny hari ini dari gambar yang kosong menjadi gambar yang ada. Seperti saat itu juga Yoas membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah, membangun bait suci itu dari yang berantakan. Dengan sistemnya dia mengumpulkan uang persembahan, dijadikanlah rumah bait Allah yang sempurna adik-adik. Nah adik-adik, melalui cerita saat ini Kak Jenny hanya mau ngajak adik-adik kalau Raja Yoas itu dia itu dibimbing atau dididik oleh seorang imam yang bernama Imam Yodia, ya. Jadi saat itu ketika imam itu membantu Raja Yoas untuk menjadi seorang raja yang bijaksana dan baik, dia mendapat bimbingan dan mendapat pengajaran yang baik dari imam tersebut. Nah, adik-adik, Kak Jenny juga yakin kok saat ini adik-adik diberikan mama papa, diberikan kakak, diberikan adik, diberikan opung, tante dan segala macam, tulang segala macam. Itu juga mereka baik, selalu memberikan didikan, ajaran yang baik untuk adik-adik menjadi anak Tuhan yang benar-benar dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran papa mama, terlebih Tuhan adik-adik. Mulai hari ini ikutilah ajaran dan bimbingan atau didikan dari papa mama, adik-adik. Lalu guru-guru adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, opung-opung, segala tante, semuanya yang lebih tua dari adik-adik, ikuti ajaran mereka yang baik-baik. Jangan lupa ya adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari seorang raja yang bernama Yoas. Ya adik-adik, mungkin Kak Jenny gak bisa lama-lama bercerita karena Kak Jenny tahu adik-adik akan membaca dari sini dan Kak Jenny tahu adik-adik akan lebih mengerti Raja Yoas yang luar biasa mengajarkan kita walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum bisa melakukan hal yang mungkin di luar dugaan kita, tapi ingat Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan Tuhan Yesus sama kita agar kita bisa melakukan hal yang baik, yang positif, yang berguna untuk adik-adik dan berguna juga untuk orang banyak. Oke adik-adik, hari ini cerita Kak Jenny cukup sekian ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun kita di rumah, jangan lupa tetap belajar ya adik-adik, karena walaupun kita di rumah kita tidak boleh keluar ke mall, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan selalu kalau habis dari luar atau habis melakukan hal yang di luar dugaan kita tetap harus cuci tangan, jaga kesehatan ya adik-adik. Oke, shalom, selamat pagi adik-adik. Yuk kita mau berdoa dulu ya untuk menutup ibadah kita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hari ini firman Tuhan mengajarkan kami menjadi anak-anak yang baik. Walaupun kami masih kecil-kecil, Tuhan mampukan kami, Tuhan ajarkan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada mama papa, anak-anak yang taat dengar-dengaran pada mama papa terlebih Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu siap melayani Tuhan dimanapun kami berada.
Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, dimanapun kakak-kakak sekolah minggu berada. Biarlah Tuhan selalu menjadikan yang terbaik untuk adik-adik kami di tempat dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan berkati mama papa, Tuhan yang selalu menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini Tuhan jadikan berkat buat kami semua. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Goodbye, goodbye, goodbye to you. Goodbye, goodbye, see you next Sunday. Goodbye, goodbye, goodbye to you. Goodbye, goodbye, see you next Sunday. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kangen ya ketemu dengan kakak dan adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Adik-adik, tiba kita saatnya untuk persembahan. Namun persembahan kita boleh dikumpul di rumah. Setelah ibadah di gereja dibuka nanti lewat pengumuman pemerintah kita, persembahan boleh dibawa ke gereja pada saat ibadah. Terima kasih adik-adik, kita akan persembahan. Adik-adik, tiba saatnya ibadah kita selesai, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, lagu penutup Kasihnya Seperti Surga.